kegagahan kami Tuhan, tapi semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu bagi kami, semua karena kesetiaan-Mu yang Kau selalu nyatakan bagi kami Tuhan. Sehingga hari ini Bapa, di hari Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan, kami rindu bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu melihat bahwa Kau Tuhan yang hidup bagi kami. Kami rindu Kau menyatakan segala keajaiban-Mu, segala mujizat-Mu bagi kami. Karena kami percaya Tuhan yang ajaib yang menyelamatkan hidup kami. Satu-satunya jalan kebenaran bagi kami yaitu Yesus Kristus. Yesus yang kami sembah yang hidup hari ini bagi kami. Berajaranlah Engkau bagi kami Tuhan. Kami tahu Engkau sempurna akan menyempurnakan segala hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan-Ku yang ajaib. Sungguh mulia perbuatan-Mu bagi kami. Tak sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Dalam setiap napas kami Kau selalu hadir. Dalam setiap hidup kami Kau selalu nyata. Dalam setiap langkah kami Engkau Tuhan yang sudah mendahului setiap langkah kami. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan bagi kami. Tidak ada rancangan kecelakaan bagi kami Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan kami dengan kegagalan. Tapi Tuhan akan menciptakan kami dengan segala keberhasilan yang luar biasa. Tuhan pemilik hidup kami. Kau yang menguasai setiap hati kami Tuhan. Sekalipun kami mungkin terkadang lemah ya Bapa. Kami terjatuh ke dalam dosa. Kami sering congkak, kami sering sombong di hadapan-Mu. Ampuni kami. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Yesusku. Hanya Engkau pribadi yang mampu memulihkan hidup kami. Mengangkat kami dari segala dosa-dosa kami. Memutihkan segala kekurangan kami di hadapan-Mu Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib itu menggantikan hidup kami. Terima kasih Yesus Kau penyelamat kami. Terima kasih Bapa. Sungguh luar biasa Engkau nyata bagi kami. Terima kasih Tuhanku. Ajaib dan benar perbuatan-Mu. Mulia nama-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Bapa. Layak nama-Mu disembah. Oh Tuhan yang menciptakan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Termulialah nama-Mu Tuhan. Agung dan benar Engkau Bapa-Ku. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami rindukan pagi hari ini Tuhan, kami rindu menikmati hadirat-Mu Bapa. Karena kami yakin dengan iman bahwa di dalam hadirat-Mu segala kesusahan kami digantikan. Di dalam hadirat-Mu segala sakit penyakit kami disembuhkan. Di dalam hadirat-Mu segala kekurangan kami dicukupkan. Tuhan yang selalu memenuhi segala kebutuhan kami. Kami rindu hadirat-Mu hari ini Bapa-Ku. Nyatakanlah keajaiban-Mu bagi kami. Nyatakanlah mujizat-Mu bagi kami. Tuhan mampu menyelidiki setiap hati kami. Tuhan mampu menyelidiki setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tak satu pun terlewatkan di antara kami Bapa. Tidak ada kami yang sia-sia datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Semua kami dipulihkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, jamah setiap kami. Urapi setiap kami. Pulihkan setiap hati kami. Oh haleluya Bapa. Segala kegelapan roh, pengeludik daya setan pekerjaan iblis yang ingin mengganggu ibadah-Mu, ingin mencuri kemuliaan-Mu dari tempat ini Tuhan. Kami mohon Bapa, satu hati kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Otoritas daripada Kristus bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus ibadah kami di dalam kuasa darah-Mu, sehingga nyata kemuliaan-Mu kami nikmati hari ini Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Bapa-Ku. Kau luar biasa bagi kami. Oh haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Penyertaan
karena kebaikan Tuhan. Nyatakan sepenuh hati penyembahanmu di hadapan Bapa. Mari sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Katakan kepada Bapa bahwa hari kita hidup sebagai anak-anak. Sebagai cinta kasih sayang Yesus yang dinyatakan. Oh, haleluya. Mari saudaraku seingat. Kembali katakan penyembahan ini di hadapan Bapa.
Haleluya, kita penyembah Tuhan. Kita juga layak memuji Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah penyembahan kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa itu tidak sempurna, tapi kami dengan iman percaya bahwa Allah yang kami sembah, Yesus yang kami puji adalah yang sempurna, menyempurnakan setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, setiap penyembahan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Saat ini Tuhan, setiap kami rindu lebih lagi bersuka cita, bertepuk tangan, memuji, memuliakan nama-Mu. Mari setiap anggur baru, kekuatan baru daripada Kristus mengalir bagi setiap kami. Ketika kami bersuka cita, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, yang dalam kesusahan pergumulan apapun keadaan kami hari ini, sukacita-Mu memulihkan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, mari bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita saudaraku seiman, senang memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita dengan penuh sorak-sorai memuji Tuhan, kita katakan, Kau gunung batuku, Tuhan satu-satunya kota benteng kita yang teguh, perlindungan kita. Tak ada Yesus di luar sana selain Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari sama-sama bersuka cita bagi Tuhan. Ekspresikan sukacitamu di hadapan Bapa di surga. Mari katakan, amin.
silakan duduk kembali. Haleluya bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, firman yang akan memulihkan setiap hidup kita, saudaraku. Dan sebelumnya, mari kita bawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Bapa di surga. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh luar biasa sukacitamu kami rasakan pada pagi hari ini, Bapa. Kami percaya sukacitamu akan memulihkan setiap hidup kami. Dan saat ini juga Tuhan, hati kami haus akan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang akan memperbaiki setiap pola hidup kami, mengoreksi setiap hati kami, memperbaiki setiap hidup kami yang rusak. Dan firman-Mu adalah penuntun setiap kaki kami. Mari jamah setiap hati kami umat-Mu, Bapa, bagaikan tanah yang subur Kau jadikan setiap hati kami, agar kebenaran firman-Mu itu boleh tinggal, berakar dan berbuah dalam setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Berkati dengan segala hikmat daripada surga. Berkati dari ujung kaki hingga ujung rambutnya, Tuhan, biarlah Kau menguasainya, Bapa. Berkati lidah bibir hamba-Mu, Tuhanku Yesus, urapan yang baru yang dari surga tercurah buat hamba-Mu, sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan bagi kami, benar-benar kami merasakan bongkahan yang hidup nyata atas kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa persembahan kami. Ajar kami memberi dengan baik, memberi dengan tulus di hadapan, dan semua itu untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa yang manis. Terpujilah Engkau Tuhanku. Haleluya bagi-Mu. Haleluya. Kita katakan Roh yang hidup. Roh yang hidup, penuh hidup, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam
Tuhan, sebab Tuhan baik dalam setiap hidup kami. Tak dapat kami lupakan pengorbanan Tuhan yang telah menyelamatkan kami lewat penebusan dosa-dosa kami. Maka pagi hari ini izinkan kami memiliki hati seperti Maria, supaya setiap kami memberikan waktu kami yang sedikit ini boleh mendengar suara Tuhan, boleh kami merenungkan firman Tuhan, dan boleh kami berjalan dalam terang Tuhan. Terima kasih, inilah persembahan kami yang terutama, yaitu hidup kami, nyanyian kami, persembahan kami kepada Allah yang hidup. Sebab itu yang boleh kami berikan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kami segambar serupa dengan Engkau ya Allah. Berkati jemaat-Mu yang hadir hari ini, berkati hamba-Mu yang sangat sederhana bisa menyampaikan firman Allah, dan berikan kami satu kesembuhan yang baru dalam setiap tubuh kami yang lemah. Oleh bilur-bilur Tuhan, sembuhkan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Hari ini juga terjadi di dalam gereja ini. Hari ini juga terjadi dalam ibadah kami ini. Maka kami percaya yang terikat hari ini akan dibebaskan dalam nama Yesus. Yang engkau khawatir takut akan masa depanmu hari ini, kami tolak dalam nama Yesus. Kami cabut semua itu dari kehidupan kami, dan setiap kami keluarga besar Jemaat GKI Glory akan diproteksi oleh darah penebusan Kristus. Pagi ini Tuhan berkati kami, pagari gereja ini radius 1 km. Allah tentunya bekerja dalam kehidupan kami. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat dan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Kita yang diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Salam shalom bagi kita semua. Ada sukacita? Amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya memberitakan beberapa kabar baik buat kita. Yang pertama, Bapak Ibu, sidang sinodi Munas ke-12 di Pontianak tanggal 25 sampai 27 telah berlangsung dengan hikmat, berlangsung dengan damai, berlangsung dengan sukacita. Dan 48 tahun GKI berdiri di Nusantara, di Republik Indonesia, baru kali ini seorang putra Batak bisa menduduki satu ketua umum. Dan beliau juga bukan orang yang sembarangan. Beliau memiliki satu pribadi yang sangat luas, berpendidikan, berpengaruh, dan sangat diberkati Tuhan. Beliau bernama Pendeta Dr. Parhimpunan Simatupang P.Hadi, MSc, doktornya juga sebenarnya, doktor teologi dan doktor umum. Beliau ini Bapak Ibu menggembalakan di Bogor, istrinya baru panggabean, anak putrinya 2, dan jemaatnya 3 gereja lokal. Beliau juga seorang dosen di Malaysia, seorang dosen di luar negeri, dan beliau sudah memiliki sepak terjang yang luar biasa. Kiranya Ketua Umum GKI periode 2022-2025 diberi kekuatan baru bagi beliau dan jemaat GKI semua yang dipimpin di 25 provinsi, di 700 gereja GKI se-Indonesia. Kiranya diberkati Tuhan. Beri dulu tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, beliau memberikan satu pesan kepada anak-anak muda. Kalau memang memberi kesempatan kepada anak-anak muda, anak-anak pendeta, anak-anak jemaat, saya melihat hasil kerja beliau karena beliau seorang dosen juga, ya. Pesankan kepada semua anak-anak gereja, kalau memang bisa disekolahkan, sekolah teologi atau pendidikan agama Kristen, maka sudah. Kalau Tuhan izinkan nanti beliau akan membantu seluruh anak-anak jemaat pendeta yang berpendidikan agama Kristen. Jadi kalau kau sekarang memberi dirimu sekolah Alkitab yang sarjana pendidikan agama Kristen, kita doakan saudara. Rupanya gereja-gereja sebelumnya atau gereja-gereja yang lain sangat beri kesempatan menjadi pegawai negeri sipil. Kalau sekarang
P3K. Ya, kalau anak-anak kita ada ya yang sekolah untuk SPDK, maka sangat diharapkan ajukan dari sekarang. Dan itu gratis di Solo, semua asrama akan diberikan gratis. Dan kalau dia tamat, ketua umum kita akan bekerja keras menempatkannya di sebuah SD negeri, SMP negeri, dan SMA negeri yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Bapak Ibu, di GKI sudah ditaktiskan seorang pendeta wanita. Jadi kalau kau sekarang ya seorang wanita sudah dihargai sekali menjadi seorang pendeta yang sudah 48 tahun tidak disetujui karena satu hal. Dan di satu gereja bisa diberikan jabatan 2, 3, 4 sampai 10 pendeta. Maka untuk pengerja-pengerja mulai sekarang akan dirubah SK-nya menjadi evangelis 1-2 tahun. Maka suatu saat ujian resmi dari BPH dipendetakan. Jadi Bapak Ibu memiliki agenda atau program yang sangat luar biasa di GKI, karena GKI diciptakan oleh seorang misionaris Amerika. Ya, artinya GKI ini adalah Gereja Kristen Alkitab Indonesia Amerika. Jadi orang tua kita yang membiayai penginjilan GKI di Indonesia di Merauke pertama sekali itu adalah misionaris Amerika Serikat, AKBP, itu kan, amen, saudara, seperti itu. Jadi sampai sekarang hampir 50 tahun GKI di Indonesia, 25 provinsi, 700 gembala sidang. Saudara, itu semua karena berjalan dengan baik sampai hari ini di Solo dan sangat diberkati Tuhan. GKI memiliki satu sekolah tinggi teologi yang sangat dikenal di Indonesia dan paling keren, nilai B+. Ya, tamatan-tamatan di sana semua sudah mengeluarkan doktor. Dan saya ketua MD Sumatera Utara sudah dipaksa untuk sekolah teologi untuk doktor sudah. Jadi pekerja-pekerja yang dikasihi Tuhan, ada pekerja kurang lebih 9 orang, ada kesempatanmu dipendetakan. Jadi di GKI sudah dihapus PDM, PDP, kembali ke evangelis, dan evangelis langsung naik ke pendeta. Ya, kalau kau sekarang evangelis Paringota Sinaga MTH, jadi di GKI seorang pendeta harus STH. Ingat ya, STH. Puji Tuhan, semua pekerja sudah dinobatkan atau sudah dipersiapkan hal itu. Ya, bersyukurlah bahwa Tuhan itu baik. Katakan amin. Katakan amin. Pekerja-pekerja, angkat tanganmu jangan mau jadi pendeta. Haleluya. Pengumuman penting yang kedua, saudara, doakan gereja kita di Mama Suka yang mungil. Izinkan menteri, wakil menteri akan datang meresmikannya tanggal 16, doakan supaya sehat beliau. Dan seluruh jemaat diharapkan, ini doa saya saudara, kalau kau sehat hari ini beri kau nafsumu, karena terkejar untuk mencat ruangan saudara. Kalau bisa 4 hari mengkeramik, 4 hari mengplafon, ada sedikit berkat dari pemerintah saudara. Saudara, tanggal 16 hari Rabu jam 4 itu akan diresmikan oleh Wakil Menteri Pertanahan Republik Indonesia, Raja Juli dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Saudara, saya menjadi penasihat PSI di Sumatera Utara, keduanya orang Aceh, dan sungguh luar biasa Tuhan itu memakai semua anak-anak Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Kayaknya tidak bangga ya. Ya, maksud saya kasih tahu gambar gereja ini kayak gedung apa? Gudang. Akan ketua PSI ketawa. Gimana gereja ini? Kecil kan? Gimana ini menteri meresmikan ini? Saudara, doakan. Ya, doakan. Kalau bisa kita memiliki gereja yang megah. Kami sudah doakan itu samping insani, tahu insani? Ya, 20 kali 22 akan kita doakan. Tuhan izinkan pemerintah memberikan kita, doakan 2 miliar. Maka saya percaya bagi Tuhan tidak mustahil. Katakan amin. Aneh ya, gereja kita ini yang kecil ini
dibangun diresmikan oleh Korea. Di Mama Suka, Kecil dan Mungil, doakan supaya diresmikan Menteri Nasional, Wakil Menteri Saudara. Itu luar biasa, haleluya. Saya nggak ngasih uang sama beliau, dia ngasih uang sama kita, haleluya. Jadi itu saya minta kepada beliau, kalau bisa sebelum Jokowi pensiun, maka gereja kita doakan. Saya sudah ambil 1 kapling di insan Saudara Tanda Jadi. Jadi kita doakan 4-5 kapling lagi supaya bisa gereja di jalan raya. Saya rindu gereja GKI ada jalan raya yang luar biasa diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Makanya ya saudara pekerja-pekerja, saya rindu engkau bukan hanya well singer, tapi menjadi pelayan Tuhan, menjadi seperti bapaknya. Sama-sama katakan menjadi seperti bapaknya. 2, 3 ya. Haleluya. Bapak kita siapa? Yesus Kristus. Mencari Allah yang luar biasa, memberikan kita berhasil. Ya, saya rindu Bapak Ibu menjadi pembicara-pembicara yang diberkati Tuhan. Ya, dan ingat 2023 menurut Jokowi menjadi tahun yang suram, tapi di tahun yang suram itu angkat tangan kanan, angkat tangan. Di tahun yang suram itu jemaat yang percaya kepada Tuhan akan turun memberkati engkau. Katakan amin. Jadi saya percaya saudara, 1 orang pun tidak disentuh oleh corona jemaat GKI Glory. Maka 2023 1 orang pun jemaat GKI Glory tidak ada yang menderita kesukaran karena Tuhan sudah membela kita. Beri dulu tepuk tangan yang beliau buat. Mari kita buka Mazmur 1 saudara. Saya ingin menyampaikan 1 pesan hari ini. Dan jangan lupa pengumuman nanti FA di rumah Ibu Yesi. Karena apa saudara? Saya rindu rumahnya diberkati Tuhan. Karena rumahnya sudah selesai, lantai 2, haleluya. 2 lantai rumah ibu ini, amin. Walaupun di dapur, dan sebentar lagi 2 lantai lagi di atas. Siap Ibu Yesi? Haleluya. Kalau nggak ada uangnya, minta sama Pak Gebi. Nah Pak Gebi sudah sediakan beberapa kilogram BPK. Mazmur 1 saudara. Saya ingin menyampaikan pesan Tuhan hari ini lewat penggembalaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan Mazmur 1 ini kita hanya baca di ayat 1 dan 2. Saya tidak perpanjang ke ayat yang lain, sekalipun sudah sering saya bacakan, saya bawa firman ini. Tapi pagi hari ini saudara, sebelum 2022 habis, saya ingin jemaat GKI Glory begini. Nah, kalau saya dengar ya dari Bu Mika, pesannya mungkin karena sudah berakar dan berbuah perkataan-perkataan yang kita buat, sampai ke pakaian pun Natal sudah 2 kali beranak, saudara. Maka mau diganti menjadi anak kedua itu apa itu, baju apa? Biru. Tapi ya kalau memang mau gak apa-apa, karena saudara segala sesuatu yang baik harus kita hargai. Katakan amin. Walaupun SMS saya di situ sudah bebas corona, maka jadi bebas karena Pak Siregar sudah beli baju yang sangat cantik. Kebetulan warnanya warna pink, warna biru. Kalau Siregar, oke, itu hanya bercanda saudara. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka Mazmur 1 ayat 1 dan ayat 2. Kita baca dengan suara yang keluar, suara yang kencang, karena ayat ini hanya 2 ayat. Dan baca di depan. HP-mu untuk 2 jam ditutup aja, hanya saya yang buka HP, itu pun isinya Alkitab saudara. Ya, ayat 1 dan 2, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak hidup dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat Tuhan adalah perkataan Tuhan yang dituliskan dalam 2 loh batu yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Yang pertama Taurat Tuhan, garis besarnya pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan seterusnya. Intinya titah pertama sampai keempat berbicara tentang hubungan saudara dengan Tuhan. Itu transfer. Dan yang kedua dalam batu nisan itu berisi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu
sendiri. Itu artinya Taurat Tuhan. Ayat 1 dan 10 itu nanti saudara akan diajarkan di situ hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa, karena sebelum Musa sampai ke Adam sudah terjadi semua kejahatan di bumi yang dilakukan oleh manusia, dan manusia itu melupakan Tuhan. Hari ini saya ingin berikan kepada Bapak Ibu satu pertanyaan. Maukah saudara berdampak positif? Maukah saudara berdampak positif? Kalau mau saudara, maukah saudara hidup benar? Maukah saudara hidup dibenarkan oleh Tuhan? Itulah dampak positif daripada orang yang diikuti Tuhan. Saya Bapak Ibu sering merenungkan, siapakah aku ini? Setiap saya lewat dari rumah Ibu Yesi, saya dituntut Tuhan kalau buka pintunya atau ada orang di atas, saya disuruh Tuhan menghidupkan klakson. Tidak. Tapi kalau tutup pintunya dan tidak ada orang di atas, sudah saya biarkan walaupun saya lihat dari jauh. Tapi ketika saya lihat dari jauh Bapak Ibu, ini contoh aja. Saya lihat jemaat semua sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Yang belum dapat 100% akan menunggu Tuhan beri, katakan amin. Haleluya. Dan ketika kita tinggal di dalam hati yang sama, pikiran yang sama, maka mulai kita memikirkan satu hal yang baik dalam hidup kita. Sudahkah berdampak jemaat GKI Glory di Namorapi Ujung Lebuhan? Sudah. Dan saya rasakan sudah. 2 kali periode kepala desa tambah ke 3 kali. GKI Glory Namorapi, jemaat yang ada di tempat ini yang sudah saya catat orang yang masuk ke gereja ini hampir 2.000 lebih orang. Betul. Ketika saya data itu si anu, maka Tuhan berikan kepada saya satu pemahaman bahwa gereja itu tempat pembasuhan manusia. Katakan, ya boleh saya sebagai pendeta mempertahankan orang harus di sini sampai mati, sekalipun itu boleh dan itu lebih baik. Banyak orang saudara harus dipindahkan ke kandang yang lain supaya di kandang yang lain dia dibentuk oleh firman Tuhan. Makanya gereja kita saudara hampir 40 lebih saya berkati orang yang menikah di gereja ini. Karena saudara, banyak pengajaran mengatakan kalau kau berkati orang hamil berarti kau sesat, kata pendeta lain sama saya. Tapi saya bilang, kapan lagi saya memberi yang terbaik kepada orang susah? Katakan, orang hamil itu di luar nikah susah hingga Bapak. Berapa orang yang disusahkan orang hamil di luar nikah? Dia sendiri, calon suaminya, bapak mamanya, keluarga, semua sekelilingnya. Tapi lewat pemberkatan nikah yang dilakukan oleh hamba Tuhan, apa yang ditakuti mereka dan yang membuat mereka gelisah dilunturkan, dihancurkan oleh satu tangan yang berasal dari surga, maka dia terdaftar menjadi manusia berharga di sekelilingnya. Katakan. Saya pernah memberkati seorang di gereja ini. Saya ingat benar, ini kisah yang paling ngeri dan kira-kira sedap dalam film bioskop sudah. Waktu saya berkati, memang jujur saya katakan, dulu gereja ini masih semen kasar ya Pak Gilbert. Ya kalau ada orang beribadah lompat katanya berangkat dia ke atas, ya. Dan ini belum berlapor. Datang ke gereja ini minta diberkati dan uang mereka hanya 2 juta. Jadi hanya 2 juta yang bisa saya beri kepada gereja. Oke, gak apa-apa. Waktu diberkati saudara, yang diberikannya 1.500.000 karena gereja kita tidak tawar-tawaran. Mana uangnya baru diberkati? Persembahkan menjadi korban pertama. Dalam itu diberikan korban pertama, itu isinya 1,5 juta. Pulang kami ke rumah, kami doakan buka, nggak jadi 2 juta.
7-8 bulan berikutnya anaknya lahir di Samosir, saudara. Dan waktu lahir tidak keluar setengah. Jadi udah bayangkan kalau orang melahirkan tidak sesat, dia keluar itu kepalanya, tapi kakinya tidak keluar. Benar, di Samosir, saudara. Maaf, marganya saya ingat sampai sekarang, marga Manula. Nah, ketika dia sudah sampai habis pendarahan, saudara, obatnya luar biasa, saudara. Obatnya luar biasa. Dibawa ke rumah sakit tidak keluar juga, mau ditarik salah, mau diapain salah, mau dioperasi dikembalikan salah. Tapi yang membawa ke sini, kebetulan itu kita baru manung karirnya. Ditelepon saya. Shalom pendeta, shalom itu. Doakan dulu. Itu dulu mendoakan ini, memberkati dia. Saya teringat dengan 1.500.000. Amin. 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 Waktu saya doakan, saudara, dalam nama Yesus keluar. Di rumah sakit keluar. Maka seminggu kemudian, sebulan kemudian mereka datang ke rumah membawa makanan. Saya ingat benar. Kadang begini, apa yang kita tabur itu kita tuai. Haleluya. Di bumi yang kita masih berada kehidupan, apa yang ditabur oleh jemaat itu akan dituai. Apa dampak yang kita lakukan itu akan kita tuai, saudara. Kemarin saya digesek oleh mobil, kami jalan, ya maaf dipepet, jadi hampir sih. Jadi waktu saya buka kaca saya pukul itu mobil, Fortuner atau apa itu? Keluar udah orang tua, berkumis apa, pokoknya tua lah, berumur Pak JK yang 70. Saya udah mau marah, kenapa sih orang tua ini? Saya bilang, ini jalan saya, katanya. Datang Rahel, udah pak, jangan berani. Sudah ke situ, saya langsung sadar bahwa dia seorang tua, mungkin tadi anak muda, saya lawan juga, saudara. Ya. Tapi saya bilang, aduh orang tua, saya bilang, ini jalan saya. Udahlah. Itu kata spion saya geser lagi. Saudara, kadang saya berpikir, kenapa Yesus? Saya pulang dari Kalimantan, saudara. Ya kebetulan, Bapak Ibu, saya transfer uang ke Ibu. Ada 2 kali. Maka Ibu berpikir negatif, saudara. Orang dikasih uang, enak gak? Halo? Kalau saya transfer uang ke Pak Giri kan? Nanti saya transfer. Benar? Ada rekening apa? Amin? Jadi waktu saya transfer uang ke rekening Ibu Gembala, 3 kali itu masalah. Memang pendeta Patar, ya saudara, dia bikin satu kegaduhan di dalam pesawat. Kami berangkat 3 orang, ya semua pergi dengan mujizat, saudara, karena tiket hampir 5 juta per orang PP. Ya, di Kalimantan itu, saudara, Pontianak itu memang katanya benar latar belakang kuntilanak, benar juga, kadang orang itu cerita. Ya, waktu kami di sana di pesawat, saudara, itu cuaca sangat suram, saudara. Ibu Gembala sudah berpikir negatif, apakah so bisa akan kembali? Karena saya kirim uang kepada beliau. Apa sih maksudnya ini dikirimin uang? Apakah masih balik? Dan ketika pesawat saudara itu suram, semua delay, kami hampir terlambat itu acara sinode. Dari Jakarta, dari Irian Jaya, Kalimantan, Sulawesi, semua delay, saudara. Karena begitu seram, saudara, itu di atas. Waktu pesawat itu menembus awan kelam, saudara, yang begitu kelam, itu turbulensi pesawat itu. Kalau kita, saudara, turun turbulensi pesawat itu, saudara, ini asam lambung naik, saudara. Benar. Gak diundang asam lambung. Kalau Pak Patar dia tutup mata, apa kau pikirkan Pak Patar? Ngeri banget. Ada game saya di HP saya, game apa itu? Yang nyusun-nyusun gitu, saudara. Yang untuk saya simpan di situ, ya Ibu Yesi WL. Karena saya lihat lah itu, walaupun udah gini pesawat, saudara, pakai handset, saudara, menghilangkan perasaan takut, saudara.
semua alat-alat membuat menghibur kita tidak satu selain saya hanya menyembah Tuhan. Bagaimana saya berdampak di dalam hidup saya, saudara? Saya melihat, memandang bahwa saudara dan saya sudah berdampak di ujung lebuhan Namorambe. Katakan amin. Katakan amin. Apa yang kau perbuat dalam di Namorambe ini sudah menentukan hasil dari Tuhan. Buktinya, saya melihat Pak Gebi di YouTube sudah berkhotbah. Saya sudah melihat ya ada potongan WL Pak Gilbert. Ini sangat disenangi oleh GKI se-Indonesia. Ini kesaksian. Siapa WL Bapak yang hanya singkat kali lagunya? Bukan itu. Memang lagunya singkat, tapi disukai. Yang masalahnya ditonton tapi tidak di-subscribe, sudah. Itu masalah sebenarnya. Itu gereja yang disukai penyembahan pujian di Indonesia, GKI Glory. Gimana caranya, Pak? Nah, mereka minta saya WL di Jakarta, di mana-mana, saudara. Kenapa, saudara? Gereja kita diberi tiga liturgi ibadah. Kalau di Papua, ibadahnya mirip sekali dengan HKBP. Mari kita minta nomor 250. Coba si Parman. Mari kita. Coba si Parman. Dah kurang menengah. Itu saja. Itu liturgi pertama. Liturgi kedua, saudara, semi karismatik metodis. Saudara, haleluya. Tapi tidak ya, Bu. Lihatlah, banyak orang ibadah di HKBP Dolok Sanggul itu terkenal besar. Si malaikat pakai drum. Tapi pujiannya kalau puji syukur, puji syukur. Ini semi karismatik. Itu ada diadopsi oleh GKI. Tapi Indonesia Barat mengadopsi apa? Karismatik. Mau lompat, mau apa-apa, saudara, itu dilakukan di karismatik. Dan itu sangat disenangi. Maka 80% ibadah GKI di Indonesia mengadopsi model karismatik baru. Saudara, di Jakarta sekarang, gereja karismatik di Jakarta tidak ada lagi kolekte maju ke depan dikumpul pakai seperti ini. Sudah mentransfer ke rekening gereja. Mari kita beri persembahan kita kepada Tuhan. Buka HP saudara, kirimkan. Betul, saudara. Benar. Jadi tidak seperti ini lagi. Di GBI Medan Pelajar Sumatera Selatan, saudara tidak temukan lagi di sana kolekte dijalankan. Sudah seperti ini ada di pintu situ. Jadi ketika mulai masuk ke ruang Maha Kudus, dibawa dulu persembahan, dikorbankan, baru beribadah kepada Tuhan. Sudah mulai dampaknya apa 10 tahun lagi gereja ini, saudara. Bapak Ibu, gereja di Papua sudah 100 tahun, sudah 50 tahun. Dari jemaat 1000 bisa tinggal 30 orang. Di sana, saudara, wah. Kenapa? Kemana jemaat itu pergi? Apakah mereka meninggal? Tidak. Zaman mulai mempengaruhi hidup mereka. Gereja tidak lagi mampu mempengaruhi zaman, saudara. Makanya hari ini pemuda-pemudi sekolah minggu mulailah kembali kepada firman Tuhan, saudara. Saya tadi melihat Bapak Ibu membaca firman Tuhan hanya 2 ayat, masih bermain-main. Maaf, saudara. Tapi ketika saudara main HP dari jam sekarang sampai jam 6 itu sanggup. Makanya saya lihat dari asal saya main drum gini-gini lehernya Tuhan Yesus. Gak saya lihat lagi tuh, nggak leher dia. Main HP, saudara. Mau jadi apa? Karena HP diciptakan dunia ini, maaf, mungkin itu adalah antikris di dalam teknologi yang begitu canggih, akan membawa orang nanti tidak lagi mengikut Tuhan, tidak bisa lagi membaca firman Tuhan, saudara. Apa? Sekarang coba,
siapapun Bapak Ibu dan saya, kalau tidak ada paketmu nanti akan stres. Setuju? Setuju? Halo? Ayo jujur dong, Jemaat GKI Glory. Jujur. Saya jumpa dengan Pak Gedi, HP. Ada ini sobat? Jangan dong. Mana ha? Tadi jumpa saya. Itu dan habis. Saya jumpa dengan siapapun, tidak ada lagi kita lihat tanpa HP. Ketika kami munas saudara, kebetulan khotbahnya enak satu kali, kedua kali kebetulan gak enak. Maaf ya, hanya menu ya. Jadi khotbah pertama itu tidak sanggup orang pegang HP dan melihat HP, karena dia selalu hadir. Haleluya, amin, 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 amin. Dia gak pernah jemaat itu pegang HP. Tiba saatnya pendeta yang polok-polok. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar semua? Hai. Mari kita buka kenalan. Semua matanya nih. Ada amin. Haleluya. Hatinya, tubuhnya di gereja, hatinya di tempat lain. Jadi banyak gereja sekarang saudara ibadahnya 3 jenis. Mari kita mendengar firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan lewat offline seperti ini, duduk. Oh haleluya. Tapi dia dengar khotbah juga dari YouTube. Maka dia mulai dia khotbah. Pendeta pilih khotbah. Dia khotbah. Lalu menembak saya. YouTube tidak pernah menembak. Haleluya. Amin. YouTube itu gembala juga. Kemarin saudara, di rapat itu ada pendeta kita dari Tanah Kro, pendeta Purba. Pendeta Haryano ini tidak hadir. Karena begini saudara, dia seorang gembala di GKI. Jadi begini, kalau sekarang Bapak Gebi, Bapak Yohana kerja di PT Kasa Internasional, maka layak dia mendapat upah dari sana. Katakan amin. Maka layak Bapak ini menghormati pimpinan perusahaan. Amin. Maka layak dia menjaga perusahaan supaya tidak hancur. Pendeta kita ini saya tantang. Dia gembala di GKI Indonesia, tapi dia digembalakan oleh gereja lain. Saudara hati-hati sekarang. Penganut Yahweh tidak bisa menyebut Allah. Sekarang hati-hati sekarang pengajaran baru. Kalau dikatakan Yesus itu sudah sesat, hati-hati sekarang Bapak Ibu. Dari mana asal-usulnya? Kumpulan pendeta saudara. Tidak bisa lagi dikatakan Yesus, harus Yesua Hamasiah bahasa Ibrani ya saudara. Saya ulang-ulang di tempat itu saudara. Sekarang nama Pak Gedi siapa? Berapa? Rinto Marbun. Kedua Pak Gedi sebentar lagi aku Poltak. Nanti itu kenapa? Status itu saudara, Yahweh itu saudara penyebutan waktu perjanjian lama. Ketika dia sangat hormat di rumah Maha Kudus, maka orang Israel tidak bisa masuk ke altar Tuhan. Hanya Pak Harun yang bisa. Pengereja pun tidak bisa masuk ke sini. Kenapa? Mereka bisa mati terbunuh oleh api Tuhan. Maka mereka menyembah Tuhan sampai tidak keluar suara seperti Gembala bilang, Selah. Daud bilang, bernapas ya, Selah, bernapas, berhenti sebentar, masuk rumah sakit. Opnami. Terkejut semua jemaat, kan? Badan begitu tegap, ganteng, kokoh, perkasa. Udah mulai begini sebentar. Mohon nanti bendahara menyalamkan aja lah. Karena kok kesana kita, aduh pengen ya udah nggak maklumin, amin. Salamkan ibunya, amin. Bisa Pak? Bisa Pak? Yang praktis kan? Haleluya. Aku rasa bisa lah. Saya permisi lah. Jangan sakit amin. Atau sudah dipotong tak sambil oh tidak. Karena ada juga jemaat kita melahirkan. Ini pun mujizat saudara. Kadang saya ya
Ini faktor dua saudara dasar. Jemaat kita Pak Sulaiman istrinya sudah melahirkan. Yang tadinya mencari dana begitu, tapi saudara untuk saya 1 juta dipakai Tuhan mungkin lewat tetangganya Ibu Manur. Sampai hari ini baru mereka punya KTP kakak pernikahan. Saya nggak mempermalukan, tapi saya merasa ini bagian daripada berkat Tuhan yang melimpah dari doa saudara. Katakan amin. Bagi Tuhan tidak mustahil. Lahir anaknya dengan sehat, senyum mama. Waktu kami ke sana belum bisa senyum karena Pak Dokter Mahatam Pak Dokter Mahatam Pak. Sebelum lahir masih stres, wajahnya bergaris-garis saudara. Tapi ketika sudah lahir bebas semua saudara, saya melihat berdampak doa orang jemaat GKI Glory. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Orang yang siap merenungkan firman Tuhan itulah dampak yang besar di dalam hidupnya. Saya jujur saya katakan saudara, saya sejak diangkat menjadi pendeta di sebuah gereja ini saudara. Dulu gereja kita GKKI saudara. OSPI kita dulu Gereja Kristen Kudus Indonesia. Nah ketika sinode saya tidak diakui karena dia sarjana ekonomi tidak STH, maka saya cari gereja yang lain. Keluarlah Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Solo saudara. Waktu kami ditabiskan di sini saudara, jemaat tidak ada. Dan aposte itu rata-rata menginjil dulu kan. Saya lihat sudah ada gift apa di sana, ada gereja apa ini? Giat saudara. Di sini sudah ada POSPI, GSCA. Saudara dengar, kalau saudara tidak punya iman kekuatan daripada firman Tuhan, tidak berdampak kehidupanmu, saya bilang sama Tuhan, kalau saudara tiru firman Tuhan, saudara tiru gembala saudara, Mazmur 133 dan kepala kejengkok juga. Saudara jangan pernah iri hati bila pendeta kaya. Biar pendetamu kaya, maka turun berkahnya samamu lebih daripada pendetamu. Katakan apa? Saya bangun rumah saudara, tidak pernah memikirkan. Karena mertua saya itu marah kepada kami. Di atas mau dominan. Tanggamu kan orang. Maksudnya tangga itu lurus ke sana. Bukan berbelok-belok. Mertua saya tidak mau tidur di atas, sudah penuh AC, tidak mau. Mama saya, terus susah itu di jam kuno. Setiap pagi, siang dan malam. Habis aku. Saya ambil kesimpulannya, apa mereka tidak suka dengan saya, apa mereka tidak suka dengan rumah saya. Saya memang sedikit berpikir, orang tua saya dan mertua saya agak susah ke rumah saya. Dari dulu saudara, saya membangun rumah gereja. Saya ke orang bodoh, jujur saya katakan, saya injak rumah itu saudara, tanah itu pertama kali ditawarkan oleh orang Jawa, itu 150 juta Pak Pendeta. Saya pikir yang dimiliki orang Jawa. Saya doa, dalam nama Yesus tanah ini milik kami. Uang tidak ada saudara, muncul yang punya, baru Simanjuntak, panggil tulang sama saya. Sudah 120 juta, uang kami hanya 10 juta. Hanya memikirkan mertua saya yang suka gitu, supaya dibikin kamar. Jadi pikiran saya membeli tanah ini untuk buat 2 kamar. Ibu kepala bilang, gacak gitu Ben. Aduh Tuhan, kadang di depan kita, di samping kita bisa jadi lawan. Setuju? Setuju? Jadi bukan berarti Bapak Ibu saya dengan Ibu Gembala itu, oh kalian lihat kami mesra-mesra terus. Oh no. Tapi saya melihat iman Ibu Gembala itu luar biasa. Saya beruntung memiliki istri yang cerewet, memiliki istri yang cantik, memiliki guru sinaga yang dari sana nggak tahu asal usulnya apakah itu Cina. Jujur dikatakan, ketika ibu-ibu di gereja ini memiliki dampak dengan doanya, oh rupanya Ibu Gembala ini dua berdoa. Dia berdoa di perusahaan. Ketika dia berdoa saudara, manajernya itu umurnya masih pendek, maksudnya masih di bawah dia. Masih 38, dia 42. Betul? Ya. Ini. Kadang saudara, kalau diajari orang kecil anak besar, tersinggung nggak? Nanti kita sampai dengan jemput ini. Nanti lupa. Kenapa sakit? Asal disuruh, padahal umurnya masih 38, saya 42, jadi dia salah tua. Betul juga saudara.
Sang manajer ini bilang, Bu Endang, nanti saya pulang dari Mekah, kita SPPD. Sudah kasih Tuhan, di balik persoalan yang dihadapi oleh saudara dan saya, ada berkat yang Tuhan sudah ujikan bagi kita. Katakan. Maka langsung ibu ini bilang, Bu Endang, enak ibu ya. Enak. Saya sudah manajer, mobil saya tidak ada, rumah saya belum ada tapi kredit. Ibu panjang kali rumahnya. Waktu sakit ibu dikunjung. Satu lagi Bu Endang, ibu rupanya udah S2, sudah dinaikkan jabatan ibu. Saudara, dikala kita diejek-ejek, percayalah di balik itu engkau akan diangkat oleh Tuhan. Jadi aku bilang sama ibu gembala, nah, udahlah kita stop dulu bangunan ini, gak ada uang. Memang ibu-ibu sekarang banyak rahasia, benar? Ya ibu Regan banyak rahasia bukan? Udah siap rumahnya, bangun rumah ada 100 juta disimpan kan Bu? Amin, amin, iman, haleluya. Jadi ibu gembala bilang ini, mau tapi ya terus, kau sekarang mesti doa inang bahasa. Rupanya di balik engkau memiliki masalah, Tuhan siapkan berkat apapun jenisnya dalam rumah tangga kita. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Saya tadi mau beli plastik ke rumah Pak Kim. Ya. Baru nah kurang naik model di Pak On. Plastik aja aku beli gak ada. Tapi ada rencana saya memberikan Bapak ini uang orang maksudnya, bukan uang Pak. Jadi Bapak Ibu begini, saya merasa begini, jemaat itu harus mulai saudara kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena orang benar itu adalah saluran berkat Allah. Orang benar itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang bilang saudara, kalau pendeta syaitan itu pendeta bisnis. Saya tidak pernah mengatakan, ya saudara, kalau saya hidup dari jemaat 100%, maka hari ini saudara mungkin saya sudah mundur dari pendeta. Tapi saya tidak pernah melupakan kependetaan saya, karena inilah jabatan yang paling agung, paling mulia dalam hidup seorang manusia. Katakan amin. Katakan amin. Ada Natal besar nanti tanggal 8 saudara. Mungkin diadakan di Mardele Hotel Danau Toba, dihadiri oleh 500 orang. Sudah. Karena saya berpikir, pembicara pendeta di Mercy Hotel disediakan, saya tidak sanggup juga. Kadang melihat pendeta-pendeta ribuan itu saudara, mereka lebih pintar khotbah dari saya. Saya juga saudara sedikit. Kalau jadi nanti wamen meresmikan gereja kita di sana, saudara pikirkan saudara, nasi kotak 300 berapa? Tenda berapa saudara? Kursi bolehlah kita tambah sedikit lagi dari sini. Saya pikir gak kemana 30 juta untuk biaya itu. Tapi saya bilang, dari mana uangnya ini Tuhan? Lebih baik batal, saya bilang sama Ketua PSI Pak Otan. Jangan Pak Otan, itu sangat bagus. Beli aja nanti batu nisan katanya. Dulu waktu Korea meresmikan ini, di mana pecah, itu tanda tangan Wakil Menteri Republik Indonesia bidang pertanahan. Wah, saya merasa bangga juga ya. Karena beliau minta uang saudara, hanya nasi kotak. Tapi saudara, saya juga berdoa kepada Tuhan, kalau hanya urusan nasi kotak Tuhan, saya percaya 300 sampai 400 orang akan diberkati Tuhan. Kadang-kadang. Jadi jemaat nanti saudara langsung, ya, langsung ke sana, semua kita ke sana. Saya memang kalau melihat gereja itu hanya 8 kali 10 saudara, altarnya kecil di belakang saudara, saya berpikir ada Tuhan, salibnya belum dibuat, ininya belum dibuat. Maka saya rindu jemaat kalau mau nanti sore mencat gereja itu persembahanmu kepada Tuhan, walaupun tenaga tidak uang. Saya percaya keluargamu akan diberkati Tuhan. Katakan, bisa nggak nanti sore? Siapa yang bisa katakan? Biar dipotong ibu Yesi anjing 1 ekor. Ada yang bisa angkat tangan? Karena tanggal 16 Bapak Ibu, saya hanya sekali ini minta kesehatan di membabat apa semua mencat. Nanti kok bisa mesti ada sini berkata apa? Kalau Pak Glory bolehlah istirahat karena dia
baru apa baru pulih saudara. Apa yang dimakan dimuntahkan semua. Semoga uang yang dipegang jangan dikeluarkan semua. Haleluya. Haleluya saudara. Saudara aku mau, kalau mau saudara datang nanti ke situ, saya beli cat 20 kilo atau lebih. Ibu Esi siapkan apa nanti makanan malam kita bisa kasih uang bapak. Saudara kasih Tuhan, saya rindu apapun yang kau pegang di gereja ini seperti anak muda mencari ini saudara, saya percaya apapun kekurangan uangmu akan Tuhan kirimkan berdampak kasih Tuhan dalam hidupmu. Katakan mau saudara, mau meniru pendetamu bahwa pendetamu tidak pernah meminjam uang kepada saya supaya bangun rumah. Saya ingin saudara anak muda di sini nanti sudah berhasil jadi orang berdampak bagi siapa. Ini anak-anak muda. Saya dengar si Eva sudah sekolah, saya bangga. Kalau masih bisa apa Mel sekolah S1 Mamina. Karena apa saudara? Ketika kita ya dipersiapkan anak-anak muda maka berdampak. Saya pun tidak saudara ketika seorang petinggi bilang gini, udah Pak Hota, cari tanah di jalan raya, kalau bisa kau habiskan 2 miliar bangun gereja. Saya coba bikin proposal ke pertanahan Republik Indonesia. Kebetulan di sana ada Major Letnan Jenderal Tiopat Aritonang sudah menjadi penasehat dari Kristen di Badan Pertanahan Nasional dan beliau memberikan bansosnya untuk gereja. Saya bilang sama Ibu Gembala, apa nih? Maka saudara saya ambil tanah di Insan satu petak saudara. Saya ingin itu melebar jadi 20 kali 22 kalau itu jadi gereja. Saya percaya saudara. Saya sudah lihat gambar Insan itu saudara. Dengar ya. Di situ ada rumah sakit 8 tingkat itu Insan. Di sebelahnya itu pohon-pohon itu sudah gambar 6 hektar akan dibangun. Mercy terbaru saudara. Perumahan Mercy sudah ada 3 ya. Saya lihat Namorambe ini akan menjadi kota yang sangat terbaik saudara. Percaya. Karena apa saudara? Dari pasar 5 akan dibangun Bobi. Ini udah ada gambarnya, flatsennya tuh. Dari pasar 5 akan dibuat jalan ke Simalingkar B. Karena itu saudara sekolah Al-Azhar Simaling apa sih Papua tahu? Itu tempat paling macet di dunia jam 8 pagi. Maka Bobi mengambil keputusan jalan dari Nomensen Simalingkar dibelah ke Namorambe dan itu akan dibangun menjadi kota. Karena kebun binatang akan dijadikan ikon ya, apa itu namanya, permainan es ya. Dan ini saudara satu cara Tuhan mengubah kota Medan, mengubah daerah kita menjadi daerah berkat. Sekarang tanahmu kau beli 100.000 per meter, 5 tahun lagi saudara akan menjadi 2 juta 1 meter. Kenapa? Orang-orang anak Tuhan berdampak di gereja ini. Haleluya. Jadi jangan saudara sepele, oh doamu tidak diterima Tuhan. No, doamu dijawab oleh Tuhan karena setiap hari kau lakukan firman Tuhan siang dan malam. Berdampaklah doa GKI Glory walaupun jemaatnya tidak sebanyak yang kita. Doamu itu dijawab. Setiap saudara berdoa kepada Yerusalem, bayangkan Yerusalem datang kepada GKI Glory. Haleluya. Firman Tuhan. Orang yang berdoa kepada Yerusalem, sentosa ada pada purimu, sejahtera ada pada bangsamu, maka GKI Glory salah satu yang diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Amin. Jangan dulu tinggalkan saudara waktu. Berikan waktumu kepada Tuhan. Merenungkan ini begini saudara. Jadi saudara ketika duduk merenungkan firman Tuhan, apalagi saudara nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Lagu ini kurasa tak cocok sama yang bagi mereka yang menciptakan lagu ini. Bisa saudara. Tapi ketika firman Tuhan masuk, apa rupanya yang kau alami anakku? Tuhan datang saudara. Jadi kalau ada yang kita, saya jumpa dengan Tuhan kata pendeta, saudara pun dan saya bisa jumpa dengan Tuhan. Kapan? Waktu saya kuliah saudara di USU, saya harus wisuda bulan 4 tanggal sekian, uang saya tidak ada membayar uang kuliah. Maka saat itu saya kirim semua surat ke kampung saya, minjam bapak tua saya, semua tidak ada uang. Semua mengecewakan. Yeremia 17:7 berkata, orang mengandalkan manusia kan kecewa. Betul saudara, saya kecewa dengan bapak tua saya,
Tapi ketika saya berdoa di ATM BCA itu saudara, mungkin orang bilang, gila ya, hidup di ATM BCA apa sih? Tapi rupanya 3 tahun sebelumnya saya harus berjumpa dengan orang lain lewat ATM. Saya harus menikmati berkat Tuhan yang dulu mengecewakan saya, tapi dia kembali kepada Tuhan. Dan jam 4 tutup bank saudara. Ini tidak bisa saya lupakan. Ketika saya buka ATM saya, maka masuk di situ lebih dari uang kuliah harus saya. Saudara tahu, Yesi tahu, ketika nanti kau masuk semester 1 lah, kan kalau nilaimu salah berarti harus ulang semester, kira kan? Menunggu itu lama kan? Apalagi wisu, kita nggak wisuda hari ini, padahal kita lewati gara-gara uang tidak ada, sakit loh, sakit. Tapi saya melihat firman Tuhan yang disampaikan pendeta saya di 4 tahun sebelumnya, mujizat itu nyata. Saya ingat itu artinya merenungkan firman Tuhan. Mujizat itu nyata, mujizat itu nyata. Itu pendetanya sudah meninggal, tapi berkat firman yang disampaikan sampai hari ini nyata. Haleluya, haleluya. Percaya? Amin, amin. Saya juga sudah rapat kemarin dengan orang, ya. Apa mungkin Pak Wamen datang ke gereja kami, Pak? Udah Pak Hota, saya ngatur semua. Yang penting di sana gunting pita atau buka kata sambutan, saudara. Banyak pendeta yang bilang begitu. Betul doon Pak Hota. Kami buat saudara daftar hadir di WA. Siapa yang mau hadir? Pendeta dalam peresmian gereja GKI Namurambi. Saudara bukan dimasukkan daftarnya dulu sebelum. Apa? Datang Wamen meresmikan gerejamu. Doakanlah supaya sehat-sehat. Itu saya bilang. Dibagi transport saya bilang. Bagi pendeta dibagi transport. Ya benar aja. Saudara memang sekarang tidak ada yang gratis. Amin. Ada yang gratis Pak? Kuliah, sekolah, kemana pun saudara tidak lagi yang gratis. Semua sekarang sudah bebek, bahan bakar. Maka saudara kasihi Tuhan, ketika engkau mulai merenungkan, menyukai firman Tuhan, saya percaya jemaat yang ada hari ini akan semakin nyata diberkati Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Mau diberkati Tuhan? Gereja kita selalu mengagungkan berkat Allah. Karena engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau diangkat naik bukan tuh. Ulangan 28 saudara akan menjadi milikmu. Kemanapun engkau pergi akan diberkati Tuhan. Akan dikejar berkat Tuhan. Mazmur 133. Kemanapun engkau pergi akan dikejar firman Tuhan. Dikejar berkat Tuhan. Karena kebenaran ada di dalam hidup. Saudara kasih Tuhan, Natal sudah dekat. Sudah ada persembahan Natal? Ibu Yesi? Ya sudah. Disinilah waktunya saudara berkorban. Memang saudara, waktu kau masukkan uang Natal 100.000, maka kau sudah memberikan makan 10 orang. Haleluya. Amin. Amin. Kalau saudara kasih 2.000, benar, itu tidak salah. Sudah bisa beli aqua 1 biji. Amin. Amin. Tapi saya percaya ketika kau melihat berkat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka Eva nanti akan berkata, Tuhan, terima kasih, saya sudah kerja menjalani 6 bulan, 7 bulan di PT Kas. Saya ingin persembahkan uang Natal saya sekian, dimasukkan ke dalam amplop, maka dibacakan oleh pendeta. Maka saya melapor kepada Tuhan, Tuhan, Eva itu umurnya sudah 22, berapa Pak? 19. Tuhan, dia yang paling besar. Tuhan, dia akan menjadi kepala. Saya lapor lagi kepada Tuhan, Tuhan, nanti jodohnya tidak perokok, tidak peminum, ganteng, anak Tuhan. Haleluya. Saya lapor dong. Saya lapor semua anak-anak jemaat GKI Glory, nanti saya lapor kepada Tuhan. Tuhan, Glory Selaban, namanya Glory, gereja dibangun atas nama Glory, Glory, haleluya. Jangan permalukan bapaknya jadi pendeta nanti Tuhan. Jangan mati duluan, amin. Karena bapak ini masuk rumah sakit kemarin, saya pergi ke Kalimantan.
Tahu sampai tersehingga dilakukan gitu. Saya tanya Ibu Glory, iya, apa dimakan dimuntahkan dari atas ke bawah semua gitu. Lemas lah dia Pak. Jadi waktu sakit dia sayang Ibu sama dia. Itulah saya lagu katanya. Karena biasanya kalau ada berantem suami istri mati. Lasir aku terlalu. Haleluya. Oh banyak saudara, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Ketika banyak masalah di rumah tangga, tolong mah, nganu mana kota sakit mah. Tapi saya percaya di GKI Glory tidak seperti itu. Haleluya. Buktinya, saya lihat jemaat GKI Glory sudah semakin setia beribadah setiap hari. Saya bedakan, ya. Saya bedakan. Kemarin kami mau ke rumah ibu apa? Ke rumah ibu Nababan. Karena udah 3 minggu gak muncul. Muncul tadi, puji Tuhan. Karena jemaat semakin sensitif, ya kan? Nanti sedikit begini. Padahal sebenarnya itu cara iblis membuang kita dari persekutuan, saudara. Karena saudara, persahabatan itu yang dirusak oleh iblis, maka saudara tersinggung. Coba tidak ada hubungan kita dengan dia. Ada di usia itu, saudara. Ya. Tapi saya melihat, saya senang ya dengan tempat GKI Glory. Senang sekali. Semua wajah-wajahnya sukacita. Haleluya. Kemarin kali FA di rumah Pak Manur, enak kali BPK-nya, saudara. Ya. Memang ketika kami masuk ke rumah itu, saudara, ada kiri kanan kuburan Nuhara naik. Tapi itulah luar biasa jemaat kita, Pak Manur. Kuburan pun di sana, saudara. Kalau saya jujur, saya pernah saudara tidur di Samosir. Samosir banyak kuburan ya. Di depan rupanya pun kuburan. Ada GBI di sana, pintu zona. Jadi pendetanya meninggal, dia meninggal di depan gerejanya kuburannya. Ya kebetulan kamar mandi di sana kan rata-rata di luar, jarang kan di dalam. Jadi kami pendeta Damiano, pendeta Philip tidur di luar. Ada situ seperti rumah Pak Yohana. Jadi kamar mandinya harus nyebrang lewat kuburan itu. Saya di situ, saya lihat plastik atau aqua, saudara. Jujur, saudara. Bukan saya takut, tapi lucu. Jadi pertama saya bangun di Pautagalung. Apa itu mah? Itu jo sasa topi. Pergilah ke kamar mandi kan dia nggak tahu saya mau ke kamar mandi. Nggak pipis, apa? Enggak. Yang marah udah laki. Nah itu aja yang mau sampaikan. Dia ada temanku. Jujur saudara, bukan karena takut tapi geli saudara. Tolong dipindahkan ini, saya bilang sama pendetanya. Tidak bisa lah, karena ini sudah aturan kan. Orang kaya juga seperti itu saudara. Supaya tidak dijual tanahnya, maka kuburannya di tanah itu ya. Rata itu politik yang zaman dulu saudara. Saya kadang ya berpikir saudara, mana hidup ini? Tapi saya bilang saudara, ketika kita mulai merenungkan kebenaran itu, Ibu Yesus saya lihat sudah siap. Waktu saya masuk ke dapur, jadi juga rumah ini. Rencana Ibu Gebi mau membeli pisang-pisang segelas semua saudara. Daunnya maksudnya, daunnya. Ya, kita FA di sana, saya percaya Tuhan beri satu semangat bagi kita berdam. Pak Glory sudah cari rumah di Jalan Raya Pak Yohan. Sampai Pak Yohan naik tensinya memikirkan gimana cari rumah Jalan Raya. Ya Pak Yohan, Pak Gilbert takut sama setan. Iya, di Pak Gilbert ada ayam ini. Sama dengan di rumah abangnya Pak Gilbert. Saudara, orang akan berdampak ketika kau usir dalam nama Islam. Oh, saudara jangan pikir saudara tinggal di sini berbahagia, mulai dinaikin Tuhan jadi jabatan nggak disiriki orang lain. Jangan. Tapi ketika kau mulai sudah dicuri dari sukacita dan rasa percaya, saudara lihat. Saya bukan di sini nggak disantet di apa sebelah. Oh, saya di sini buka gereja, saudara. Bukan berarti saya dilanggar dan apa semua. Semua saudara. Tapi
mengalahkan itu. Engkau berdampak dalam mulut berkata dalam nama Yesus, engkau iblis tidak akan bisa menjamah anak-anak. Amin. Berani nggak ngomong itu? Memang dia bisa menantang. Apa kau? Pendeta apa kau? Saya katakan saudara, ketika kita di dalam kebenaran, dia datang, aku mati masuk surga, engkau mati masuk neraka. Maka saudara kasihi Tuhan. Ada seorang ibu-ibu berkata sama saya, pendeta saudara itu gini. Seminggu lagi mati saudara. Tapi saya bilang gak kerasa. Karena kadang sedih hati itu. Catat. Siapapun menghina engkau kalau engkau hidup dalam Tuhan, terdaftar dalam buku kehidupan. Pendeta, evangelis, jemaat GKI Glory yang percaya kepada firman Tuhan yang sudah ditulis dalam buku kehidupan namamu. Siapapun tidak sanggup menjamah hidup. Katakan. Tapi ketika dosa ada dalam hidupmu, mendekati dia ada, menakut-nakuti dia ada saudara. Tapi untuk menjamah engkau, membuat nyawamu tidak ada, dan engkau membuat engkau sakit, itu tidak berhak saudara. Saya klaim dalam nama Tuhan. Menakut-nakuti ada. Jadi saudara kasih Tuhan hari ini, jamin hidupmu dengan firman Tuhan. Tinggal engkau di dalam kehidupan yang seram, tapi Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Jokowi mengatakan, ya 2023 dunia akan goncang dengan ekonomi yang terpuruk. Tapi saya percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, amin. Jemaat GKI Glory akan diberkati Tuhan, amin. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan bermewah-mewah, menabung dengan baik saudara. Maka ketika kesusahan datang, Tuhan akan berikan kepadamu mana, memberikan kepadamu daging yang segar, dan itu kita nikmati sepanjang ada kesukaan. Mari bangkit berdiri saudara. Saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa hari ini adalah harinya Tuhan yang memberikan kepadamu sukacita. Bapa, betapa aku mencintai segala yang aku perlu. Bapa, sentuh hatiku, lihat hidupku menjadi yang baru. Betapa ku mencintai. Oh haleluya. Saudara dalam suasana merenungkan firman Tuhan, saudara dekat dengan Tuhan, saudara dipelihara oleh Tuhan. Berikan hidupmu, waktumu kepada Tuhan. Jangan jauh dari roh Tuhan, supaya Tuhan pelihara kita di sisa kehidupan kita yang masih panjang. Tuhan beri kepada kita. Tuhan baik dalam hidup kita. Sambil engkau mengangkat tangan, menutup memandang Tuhan, menutup matamu tapi memandang kemuliaan Tuhan. Betapa ku mencinta segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah jalani hidup ini selalu oh, betapa ku menyadari Tuhan, betapa ku menyadari segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Kau selalu memberi rancangan terbaik.
Lincon berkata begini, saya rajin sekolah minggu waktu masa kecil. Saya diajarkan guru sekolah minggu untuk membaca, menghafal firman Tuhan. Ketika saya masuk remaja, kuliah, maka saya terus membaca Alkitab. Sekalipun ayatnya tidak cocok dengan hari-hari saya teratur membaca Alkitab yang diberikan kepada saya. Dan waktu saya mulai kuliah, mencari pekerjaan, maka terus Alkitab itu mengatakan kepada saya, akan diberkati, akan diangkat menjadi pemimpin, akan berhasil, akan beruntung. Dan itu terus melekat di hati Abraham Lincoln, Presiden yang ke-15 Amerika Serikat ini sangat diberkati Tuhan. Dan ketika dia dinobatkan menjadi presiden, dia berkata, hanya Alkitablah buku yang paling dahsyat dalam hidup. Dia membesarkan Tuhan di dalam Alkitab, di dalam perenungan bagi Martin Luther. Dia membaca Alkitab setiap hari, bahkan 1 tahun umurnya tambah 1 kali Alkitab dibaca. Saudara, di mana posisi kita hari ini? Maaf saudara, saya harus buka. Saudara, berilah waktumu kepada Tuhan minimal 1 jam 1 hari. Saudara, mungkin engkau bangun, pernahkah masih berdoa kepada Tuhan? Pernahkah engkau mengucap syukur? Terima kasih Tuhan, pagi ini saya masih bernapas. Di waktu siang saudara makan siang, pernahkah saudara mengucap syukur? Terima kasih Tuhan, masih bisa saya makan. Ketika saudara mau tidur, apakah masih saudara bisa berkata, Tuhan lindungi saya supaya besok bisa saya ketemu mama papa anak saya? Saudara, menghayati satu perkataan firman, merenungkan kebaikan Tuhan, itu sangat penting saudara pegang hari-hari ini. Karena napas kita seperti uap, bisa 5 menit bisa kita dengar kabar bahwa si Anu sudah meninggal, si Anu sudah dipanggil Tuhan. Tapi sampai hari ini engkau diberikan napas, engkau diberi kesehatan, melihat mujizat di dalam keluargamu, engkau bisa melihat harta Tuhan beri kepadamu. Buka lebar-lebar kedua tangan, sentuh hati kami Tuhan, supaya kami kembali kepada firman. Angkat lagu refrain, Bapa sentuh hati dengan segenap hati. Oh.